Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana Aisyah dari kelas akuntansi B malam semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang auditing. Pengertian audit secara singkat yaitu audit adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar akurat. Data yang tertulis dalam laporan diperiksa secara detail apakah ada yang melenceng atau sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Selain itu, data-data tadi dievaluasi kembali alasan terjadinya. Mengapa ada audit di situ tuh dievaluasi lagi oleh auditing. Tujuan audit yaitu yang pertama memastikan kelengkapan. Di sini yang dimaksud memastikan kelengkapan yaitu seorang audit memastikan kelengkapan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Audit diperlukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. Yang kedua yaitu memastikan ketepatan. Audit bertujuan memastikan semua berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Ini termasuk transaksi didokumentasikan dengan baik, perhitungan yang benar, jumlah yang tepat, dan pengklasifikasian berdasarkan jenis transaksi. Yang ketiga yaitu memastikan eksistensi. Tujuan audit adalah memastikan eksistensi atau keberadaan semua harta dan kewajiban yang dimiliki perusahaan sesuai tanggal tertentu. Yang keempat yaitu membuat penilaian. Tujuan audit selanjutnya yaitu membuat sebuah penilaian, berguna untuk melaporkan bahwa semua aturan prinsip yang berlaku umum telah diaplikasikan dengan benar. Selanjutnya yaitu asersi, manajemen, dan tujuan audit. Yang pertama, asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang kedua yaitu asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang ketiga yaitu asersi tentang hak dan kewajiban, berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Yang keempat yaitu asersi tentang penilaian atau alokasi, berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Selanjutnya yaitu standar pekerjaan lapangan ketiga. Yang pertama ada standar audit umum, yang kedua standar audit pekerjaan lapangan, yang ketiga standar pelaporan auditing. Kompetensi bukti audit. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi yaitu bukti audit harus berkaitan dengan tujuan audit. Yang kedua sumber. Bukti audit yang berasal dari sumber di luar organisasi klien pada umumnya merupakan bukti yang tingkat kompetensinya dianggap tinggi. Yang ketiga, ketepatan waktu berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperoleh oleh auditor. Yang keempat, objektivitas. Bukti objektivitas umumnya lebih andal dibandingkan dengan bukti yang bersifat subjektif. Kecukupan bukti audit. Yang pertama yaitu materialitas. Auditor harus memberikan pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan karena tingkat materialitas dan kuantitas bukti audit memiliki hubungan terbalik. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. Yang kedua yaitu resiko audit. Resiko audit dengan jumlah bukti audit yang diperlukan memiliki hubungan yang terbalik. Rendahnya resiko audit berarti tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatannya adalah tinggi.
Yang ketiga yaitu faktor-faktor ekonomi. Pelaksanaan audit menghadapi kendala waktu dan biaya ketika menghimpun bukti audit. Auditor memiliki keterbatasan sumber daya yang akan digunakan untuk memperoleh bukti yang diperlukan sebagai acuan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan entitas. Yang keempat, ukuran dan karakteristik populasi. Ukuran populasi dan jumlah samping bukti audit memiliki hubungan yang searah. Semakin besar populasi, semakin besar jumlah sampel bukti audit yang harus diambil dari populasi. Sebaliknya, semakin kecil ukuran populasi, semakin kecil pula jumlah sampel bukti audit yang diambil dari populasi. Karakteristik populasi berkaitan dengan homogenitas atau variabilitas unsur individu yang menjadi anggota populasi. Yang selanjutnya ada tipe data akuntansi. Yang pertama yaitu pengendalian sebagai bukti. Ada dua macam, yaitu pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan yang dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Auditor harus mengetahui bahwa klien telah merancang pengendalian intern dan telah melaksanakannya dalam kegiatan usahanya setiap hari. Hal ini merupakan bukti yang kuat bagi auditor mengenai keandalannya informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu catatan akuntansi sebagai bukti. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Dengan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. Dengan demikian, catatan akuntansi merupakan bukti audit bagi auditor mengenai pengolahan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh klien. Yang selanjutnya yaitu bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Perhitungan sebagai bukti dilakukan sendiri oleh auditor, dapat berupa voting yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal, cross voting yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal, yaitu yang ketiga pembuktian ketelitian perhitungan biaya depresi dengan cara menggunakan tarif depresiasi yang digunakan oleh klien. Yang selanjutnya yaitu pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, laba per saham yang beredar, taksiran pajak perseorangan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah prosedur audit. Prosedur audit ini terdiri dari beberapa macam, yaitu inspeksi, pengamatan, konfirmasi, permintaan keterangan, dan penelusuran. Yang selanjutnya, situasi audit yang mengandung resiko. Yang pertama yaitu pengendalian intern yang lemah. Yang kedua, kondisi keuangan yang tidak sehat. Yang ketiga, manajemen yang tidak dapat dipercaya. Yang keempat, penggantian auditor. Yang kelima, perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba. Yang keenam, usaha yang bersifat spekulatif. Yang ketujuh, transaksi perusahaan yang kompleks. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.